kedua, saudara, kemanapun dia pergi, saudara, banyak orang meletakkan tumpang tangan di sana dan kemudian berusaha untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Dikatakan demikian, saudara, supaya mereka diperkenankan. Mereka pengennya hanya menjamah jumbai jubah. Kalimat ini, kata ini terjadi ketika wanita yang mengalami pendarahan di Markus 5 sebelumnya, bahwa dia menarik jumbai jubah Yesus. Saudara tahu jumbai jubah? Jumbai jubahnya itu apa, saudara? Yang mana, saudara, jumbai jubah? Yang ujung, bukan yang ujung. Saudara, kalau zaman dulu kan tidak ada penjahit, ya, tidak ada penjahit. Jadi kalau ini susunannya, nah seperti ini, saudara, keluar. Kalau ini sih benang jahitan. Tetapi kain jen, saudara, kalau lebih mudah kain jen itu, kalau disobek, dipotong, saudara punya celana jen dipotong, kemudian keluarlah satu-satu. Itu namanya jumbai. Seperti keliwir-keliwirnya ini, saudara. Bahasa Jawanya keliwir-keliwir. Ditarik, saudara. Sekarang kalau jubah itu ditarik, jumbainya ditarik. Kalau yang narik 10 orang ya tidak apa-apa. Ya kalau yang narik 200 orang, tarik kan jubahnya makin lama makin habis ya. Yang penjahit tahu di sini. Ditarik makanya berun gitu. Dan itu juga menarik perhatian Petrus dan teman-teman. Loh, kalau ditarik ini nanti Yesusnya pakai baju apa? Loh, ini fakta, ya. Sehingga Tuhan malah negur, biarin saja. Ya, biarin saja. Karena pengalaman, ketika wanita pendarahan itu menarik jubah-jubah, apa yang terjadi? Dia sembuh, dia pulih, berhenti, stop, mandek darah yang keluar itu, dan dia kegirangan luar biasa. Maka pengalaman itu dipakai oleh orang-orang ini di Markus nanti, supaya dia bisa diizinkan Tuhan berkenan untuk menarik jubahnya saja. Yang menjadi pertanyaannya, saudara, banyak anak-anak Tuhan berlari-lari untuk mengejar Tuhan, mendapatkan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, tetapi tidak berkenan. Ya, banyak yang gitu ya, saudara. Berlari-lari, berusaha pelayanan sebaik mungkin, kemana-kemana, saudara. Tapi pertanyaannya, apakah pelayanan kita, lari-lari kita itu berkenan atau tidak? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah, kita berusaha berlari-lari, sudah sekuat tenaga, sudah ngos-ngosan, tidak berkenan. Ada tanya besar. Bagaimana dengan orang yang tidak berlari-lari, yang santai-santai saja, tidak ada hitungan, saudara? Ya, kita berusaha saja. Ini berkenan atau tidak? Tak bisa percaya kalau saudara dengan segenap hati, saudara berlari dan kemudian terus dari hati saudara mau menyenangkan Tuhan, saudara berkenan di hadapan Allah. Yang setuju katakan amin. Katakan kiri kanan tepuk pundaknya, biarlah kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin, saudara ya. Hari ini saudara, nanti kita akan mulai ibadah yang ketiga di gereja yang baru, suasana yang baru. Nanti saya akan sampaikan khotbah yang baru, saudara yang dikasih Tuhan. Menyenangkan. Kita bangun gereja. Kita mulai sekarang untuk ibadah hari ini. Nanti yang besar lagi, kita berjuang ke sana lagi. Pertanyaannya adalah, kita mendapatkan perkenanan atau tidak? Tapi kalau kita memiliki iman yang kuat, saudara, dari hati kita, Tuhan maunya mengasihi kita, dan kita tulus mengasihi Tuhan, maka pasti berkenan. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau orang yang berlari-lari, saudara, orang yang berlari-lari kelihatannya berlari-lari sekuat tenaga, saudara, yang dikasih Allah, tetapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Setengah-setengah, imannya tidak bergairah, ada kepentingan-kepentingan sendiri. Banyak tidak di gereja yang memiliki kepentingan sendiri? Banyak ya, saudara. Orang bergereja banyak sekali kepentingannya. Tidak mau ketemu dengan Tuhan, tetapi ketemu yang lain. Ada kepentingan yang lain. Saudara, hal-hal yang demikian bersungguh-sungguh. Banyak saudara yang bergereja puluhan tahun, tetapi saudara tidak berbuah-buah. Ya, itu juga tidak berkenan di hadapan Allah. Mari kita semua bisa berbuah dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, berkenan. Ya, saudara berbuah. Karakter saudara juga berbuah. Waktu doa malam kemarin juga dikatakan demikian. Karakternya berubah.
Walaupun saudara berusaha lama mencari Tuhan, kenal Tuhan sudah lama, keluarga saudara juga mengenal Tuhan lama, tetapi saudara tidak berbuah, karakter saudara tidak berubah. Yang dari dulu suka sakit hati, sampai sekarang sakit hati, besok sakit hati, dan selama-lamanya sakit hati. Saudara tidak berubah yang demikian. Maka itu juga saudara tidak berkenan. Ketika mendengarkan firman Tuhan, ada pemulihan, ada pengampunan, saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita baca bagaimana orang yang berkenan itu dalam Markus 10. Masih di sekitar Markus 10 ayat 13, 16 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama. Sudah? Mari kita baca bersama-sama dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. 2, 3. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi anak-anak itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Dia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah sebagai seorang anak kecil. Lalu dia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, dia memberkati mereka. Saudara, berbondong-bondong, masih cerita berbondong-bondong itu. Lalu banyak orang membawa anak-anaknya. Melihat demikian murid-muridnya, ya, saudara, loh ini anak-anak ngapain dibawa? Sudah sibuk, Yesus ini sudah banyak hal dikerjakan, banyak urusan yang lebih penting. Ini bikin masalah lagi. Kemudian kata murid-muridnya, tidak usah, anak-anak tidak usah. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan marah. Ayat ini menjadi dasar bagi orang-orang yang berkarakter marah. Ayat ini loh, Tuhan pun marah. Jadi saya kalau marah, Alkitabiah. Ya marahnya yang bagaimana? Setelah ya, Tuhan pun marah. Apalagi saya, Pak. Ya, saudara. Menjadi hal yang sekedar alasan saja. Saudara kasih Tuhan, marahnya ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Yang masuk kerajaan Allah adalah orang-orang yang seperti anak-anak kecil ini. Siapa yang memiliki anak-anak kecil? Saudara, mari kita perhatikan anak-anak kecil kita. Mengapa orang-orang yang seperti itu, anak-anak kecil yang masuk kerajaan surga? Karena apa, saudara? Yang pertama, sifat anak-anak kecil ini pengen tahu. Betul ya? Ya, pengen tahu. Anak-anak kecil itu kan pengen tahu. Apalagi yang umur 2-3 tahun, seusia Abel, seusia Daryl gitu ya. Pengen tahu. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Gitu kan? Pengen tahu. Sebenarnya kalau anak-anak Tuhan juga pengen tahu seperti itu menyenangkan. Menyenangkan. Anak kecil nonton TV itu ada tulisan bimbingan orang tua. Karena apa, saudara? Orang tua harus menjelaskan. Kenapa dia kok kelahi? Kenapa dia pakai mobil ngebut? Lu kok dipukul? Itu kan anak-anak kecil yang bertanya gitu. Terlalu banyak pertanyaan. Pengen tahu. Ya, saya ingat, saudara, ada ini masih kecil, sangat kecil. Usianya masih di bawah Abel itu, anaknya Norman, masih kecil. Dia tanya, kenapa daun kok hijau ya? Waktu itu dipegang daunnya warnanya hijau. Kok hijau ya? Kok tidak merah ya? Kenapa Om? Wah, ini sudah bisa menjelaskan gitu. Apakah langsung? Ya itu dari Tuhan, titik. Ya kalau gitu ya terjemahkannya kurang enak. Ya karena saya orang pertanian, insinyur pertanian. Karena dia membuat musik, saya buat musik. Ini fotosintesis antara O2 dan H2, dan kemudian terjadilah asimilasi di itu dan itu, jadi hijau. Ya betul kan? Katanya betul tak? Betul kali Om. Anak kecil pengen tahu. Ya, tapi mari kita jelaskan, yang bisa kita jelaskan. Dan yang kedua, sifat anak kecil itu tulus.
Sifat anak kecil ini tulus. Kalau kita melihat anak-anak kita ribut, kelahi dengan teman, biarin saja. Nanti mencari, nanti mencari. Ketemu jedar ribut gitu ya, tonjok-tonjokan gitu. Yang menjadi masalah adalah mamanya keluar, mama yang satu keluar, ikut tonjok-tonjokan. Ada enggak seperti itu? Banyak, saudara. Sampai lapor ke Pak RT, urusan polisi juga pernah. Kami juga pernah punya tetangga seperti itu, sampai urusan polisi dan kemudian pulang malu. Ya, kelahi. Anak-anak kecil kalau kelahi biarin saja. Mereka membentuk karakter. Ya, karakternya dia, dan akhirnya nanti cari. Ya, kalau misalkan namanya John, ayo main lagi. Ini Petrus dengan John ini ribut. Kemudian, kamu di mana Petrus? Situ, ayo main lagi yuk. Main lagi, ribut lagi, dorong-dorongan gitu. Nanti juga nyari lagi, ganti lagi. Petrus. Saudara, ini tulus. Anak-anak kecil pengen tahu, dan juga kalau ada masalah cepat selesai. Dia tidak mikir, kemarin tonjok-tonjokan itu tidak mikir ya, anak-anak kecil itu. Yang menjadi pertanyaan sekarang, yang seperti kita, umur kita itu ya, kalau ada masalah disimpan rapat-rapat, ya satu ya, ingat ya satu ya, harus satu di sebelah sini. Dia ada masalah lagi, dua yang ingat ya, dua taruh sebelah sini. Kemudian kalau sudah ini, ayo sudah, ini numpuk nih 126 ini. Kemudian kelahi ribut dan tidak bisa mengampun. Dan didatangi, diklarifikasi baik-baik. Orang tua kalau punya masalah susah untuk mengadakan pengampunan. Yang setuju amin. Ya, kebanyakan kan begitu ya, saudara. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan didekati anak-anak kecil itu dilakukan. Orang yang mau masuk kerajaan surga adalah seperti anak-anak ini. Ya tulus, saudara, cepat baik kalau ada masalah sehingga cepat dewasa mereka, dan bertumbuh menjadi karakter yang mereka inginkan. Itu anak-anak kecil. Dan kalau diarahkan pada kebenaran firman Tuhan, pengen tahu tentang firman Tuhan, pengen tahu tentang apa Allah itu, saudara, dan dia masuk kerajaan Allah. Saudara kasih Tuhan, itu yang namanya berkenan. Ada beberapa tipe, satu saudara yang kasih Tuhan, antara orang yang berlari dan orang yang tidak mau berlari mengejar hadirat Tuhan. Yang tidak mau berlari mengejar hadirat Tuhan, saya tidak perhitungkan itu. Saudara semua adalah orang-orang yang berlari mengejar Tuhan. Orang yang berlari mengejar Tuhan ketika ketemu dengan Allah. Saudara, ada yang berlari tidak ketemu dengan Tuhan, sandung-sandung, putus asa di tengah jalan. Kalau perempuan pendarahan 12 tahun itu dan dia putus asa, aduh sudah, tidak usah, banyak tabib sudah tidak bisa, paling nanti juga nggak sembuh, putus asa. Saudara, ada tipe yang demikian, sudah berusaha lari di tengah jalan, akhirnya gugur di tengah jalan. Tipe yang demikian banyak terjadi anak-anak Tuhan yang setengah-setengah. Ada yang ketemu dengan Tuhan. Permasalahan lagi adalah tipe berikutnya adalah orang yang ketemu dengan Tuhan berkenan atau tidak berkenan. Sudah berjuang sekuat tenaga ketemu dengan Tuhan, tetapi tidak berkenan. Saudara, ingat peristiwa ketika 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Sampai ketuk-ketuk yang bodoh ini, mereka kan ada kesempatan sudah bertemu pas di sana dan Tuhan masuk situ. Diketuk-ketuk, apa kata Tuhan? Aku tidak mengenal engkau. Sudah berjuang sekuat tenaga, tapi tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Saya berdoa, kita semua berdoa, jemaat Tuhan kita di sini semua berkenan di hadapan Allah. Katakan dalam diri di hati saudara, aku mau berlari dan berkenan di hadapan Allah. Amin. Ketika berkenan di hadapan Allah, dikatakan demikian, saudara. Aku senang tadi kita baca. Dan semua orang yang menjamahnya, yang bisa menjamah adalah orang yang dekat dengan Tuhan, yang mendapatkan perkenanan Tuhan dan menjadi sembuh. Saya yakin banyak orang yang bisa menjamah jubah Tuhan, yang menarik-narik baju Tuhan banyak sekali, karena ribuan orang. Ya, untuk apalagi yang fisiknya kuat, untuk menarik itu bisa gampang, tapi masalahnya adalah apakah berkenan kuasa Tuhan itu turun
seperti perempuan pendarah ini atau tidak. Kiranya saudara diberkati Tuhan, berlarilah dan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Jadi perenungan kita, saudara, apakah yang kita kerjakan selama ini menyenangkan hati Tuhan, mendapatkan perkenanan Tuhan? Kekristenan tidak bicara tentang lamanya saudara bertobat, tetapi seberapa dekat saudara mampu dengan Tuhan, dekat dengan Allah, dan Tuhan suka dengan keberadaan saudara. Mari kita berusaha semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Angkat hatimu, sembah Tuhan, nyatakan kasihmu, dan biarlah perkenanan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Apa saja Sakala lepas berusaha untuk ketemu dengan Tuhan dan memegang jubah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Sebenarnya Allah tidak hanya ingin kita memegang jubah, tapi Allah ingin memeluk saya dan saudara. Ketika kita dipeluk oleh Tuhan, berarti Allah berkenan. Ketika kita memeluk seseorang, berarti kita suka dengan orang itu. Allah itu memeluk kita. Tidak hanya sekedar memegang jubahnya saja, tapi berpelukan dengan Allah. Ketika saudara berpelukan dengan Allah, ketika saudara dipegang tangan saudara, dipegang kehidupan saudara, katakan kepada Tuhan, "Kaulah Rajaku, kaulah Tuhanku, berdaulat atas seluruh kehidupan." Pujian-pujian ini dengan senang hati keluar dari hati saudara, dan saudara menerima berkat melalui pujian ini.
ketika seorang bisa menjamah Tuhan, ketika banyak orang bisa berdekatan dengan Allah, bisa berpelukan dengan Allah. Tuhan mengatakan, yang tuli engkau mendengar, yang buta engkau melihat, yang lumpuh engkau bangkit, berjalanlah, yang mengalami sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang mengalami kelemahan dikuatkan oleh Allah. Dan hari ini kalau saudara berdekatan dengan Tuhan, berpelukan dengan Allah, maka saudara akan diubahkan